Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Coba duduk siap, gerak. Doa mulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Ibu hormat tegak. Tegak. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat semua? Sehat. Ada yang tidak masuk? Tidak. Ya. Tapi sebelumnya kuning absen dulu. Saya panggil satu persatu. Kalian nanti yang dipanggil ngacungkan tangan, kemudian bilang hadir gitu ya. Abelita Marenda, Aisyah Fatia, Amanda Putri, Asani, Chandrawati, Caroline Gabriela, Catherine Rafaela, Clea Resta, Dea Ayu, Devina Putri, Dinda Tri, Dita Mayasari, Fauzi Ridho, ya, Felicia Deva, Grahita, Gresila, Grisel Dagimi, Iswaredo Bintang, Jessica, Kanaya Ajeng, Kanaya Ditya, Hadir. Kesia Vania, Hadir. Kirana Santika, Lipur Sari Ariska, Mikaela Putri, Muhammad Irfan, Hadir Ibu. Nathanael Zofan, Nazril Ilham, ya, Nicholas Ricci, Niza, Kristan Aji Pratama, Hadir Bu. Siva Putri, ya, Sofia Salma, Sahwan Reni, Hekia Putra, Yesa Rafesfa, ya, hadir semua ya. Ya, alhamdulillah kita diberi kesehatan dan juga semangat yang luar biasa untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Ya, sebelum pembelajaran dimulai kita menyanyikan Indonesia Raya dulu. Silakan dirijen yang bertugas maju ke depan untuk memimpin Indonesia Raya. Ya, silakan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru
Ya, berpikir komputasional. Jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari bagaimana kita harus berpikir dengan runtut, dengan cermat, dengan demi tahap. Sudah bisa memahami? Algoritmanya juga sudah paham kalian semua? Sudah. Ya, kita ke pembelajaran selanjutnya, materi selanjutnya yaitu nanti kita akan membahas tentang dampak sosial informatika. Ya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini ada 3 tujuan yang harus kita capai di pembelajaran dampak sosial informatika. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan dampak sosial informatika. Yang kedua, peserta didik mampu merencanakan dampak sosial informatika untuk memecahkan masalah. Jadi nanti kuning kasih LKPD-nya ya, di situ ada masalah dan kemudian nanti kalian pecahkan bersama dengan cara berdiskusi dan presentasi maju ke depan. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menstimulus bagaimana dampak sosial informatika untuk memecahkan masalah. Ya, ada 3 poin yang harus kita capai untuk hari ini, terangkum dalam tujuan pembelajaran. Ya. Berikutnya yaitu kalian kemarin kan sudah mengisi beberapa jawaban yang ada di Google Form. Nah, ada beberapa pertanyaan di sana, ada tes awal dan juga sudah kalian isi, sudah ada hasilnya untuk nilainya dan sudah dikelompokkan ke kelompok masing-masing seperti ini. Ada berapa kelompok kemarin kita bentuk? 7. Kelompok 1 mana? Ibu. Ya. Dengan ketua kelompoknya yaitu Adit. Ya. Kelompok 2 dengan ketua kelompok siapa? Mikaela. Kelompok 3 dengan ketua kelompok Felicia. Kelompok 4 ya dengan ketua kelompok Chandra. Kelompok 5 ya dengan ketua kelompok Jessica. Kelompok 6 ketua kelompoknya Catherine. Kelompok 7 ya ketua kelompoknya ya Caroline. Ya, kita sudah buat kelompok masing-masing, nanti kita gunakan untuk berdiskusi. Ya, kemudian sebelum ke materi, Bunda mau mengajukan ada 2 pertanyaan. Ya, ada 2 pertanyaan tematik, yaitu yang pertama yaitu dampak sosial informatika yang kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya kalian kan misalnya kalian yang namanya informatika itu kan luas. Jadi perangkat-perangkat teknologi yang berkembang saat ini. Kalau kalian sering menggunakannya apa? Adalah HP. Ya. Setiap anak atau setiap peserta didik itu pasti mempunyai HP. Ya. HP itu ada dampak positif dan dampak negatif. Ya. Jadi kalian tahu nggak dampak positifnya apa? Yo, siapa yang tahu bisa tunjuk jari? Ya, silakan. Nama kamu siapa? Nama saya Iswaredo dari nomor absen 18. Ya, Iswaredo absen 18. Ya, silakan Iswaredo. Dampak positif dari HP mempermudah untuk mengakses informasi dari internet. Ya, dapat dengan mudah mengakses informasi dari internet. Nah, itu adalah salah satu dampak positifnya. Nanti ada beberapa dampak positif yang lain, bisa Bunda jelaskan nanti ya. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, sudah jelas untuk jawaban dari Iswaredo? Sudah bisa diterima kalian? Sudah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menjaga keamanan diri dari masyarakat digital? Dari masyarakat itu kan pasti ada pengaruh-pengaruh yang jelek tentang dampak kita. Bisa diartikan ini adalah dampak negatif dari penggunaan informatika. Ada yang bisa menjawab pertanyaan pematik yang kedua ini? Silakan. Ya, silakan Chandrawati.
Ya. Jadi cara menjaga mandiri dalam masyarakat digital dengan melindungi dan mengendalikan informasi tentang diri sendiri. Ya, dengan mengendalikan informasi dari diri sendiri. Jadi informasi yang baik atau jelek itu yang bisa mengendalikan itu atau bisa mengambil kamu itu informasinya baik atau tidak itu adalah kalian sendiri. Kalau informasi yang baik bisa kita ambil, kalau informasi yang jelek bisa kita buang atau kita abaikan. Nah, seperti itu. Ya, kita lanjut lagi, yaitu dengan pembelajaran materi untuk dampak sosial informatika. Kalian perhatikan di papan LCD atau papan depan, kita akan membahas tentang teknologi informasi secara umum. Itu adalah sistem informasi dan sistem komputer atau sistem komputer yang terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan periferal yang digunakan oleh pengguna tertentu. Agar dapat berinteraksi dengan perangkat lain, TI dapat ditambah dengan peralatan komunikasi seperti jaringan komputer, telekomunikasi, dan internet. Dengan tambahan peralatan komunikasi tersebut, penggunanya dapat berkomunikasi dan mentransmisikan informasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Ya, jadi kalau kalian punya HP atau bahkan punya laptop, punya PC, personal komputer, itu tidak hanya digunakan untuk ngetik saja. Untuk ngetik, misalnya kalian dapat tugas untuk ngetik di Microsoft Word atau Excel, itu bisa digunakan untuk mencari informasi. Kita bisa browsing apa di internet. Kita ngambil, misalnya kalian itu punya tugas untuk membuat artikel. Nah, jadi kita informasinya itu bisa kita ambil internet. Internet melalui entah itu melalui HP, entah itu melalui laptop. Tapi laptop atau HP kita harus tersambung dengan apa? Kalau kita mengakses internet itu selain ada perangkatnya itu, perangkat kerasnya itu kita harus apa? Punya apa? Kuota. Nek orang di kuota ya sama saja tidak bisa untuk kita akses internet ya. Kemudian berikutnya dampak positif ya. Jadi penggunaan untuk perangkat atau media sosial nanti itu ada dampak positif yang ada, yaitu memudahkan pengelolaan kegiatan keseharian. Contohnya apa? Untuk memudahkan pengelolaan kegiatan seharian, ada yang bisa mencontohkan? Dengan apa? Ya, kalau kalian mencari tugas, atau kalau kalian itu mau ke tujuan tertentu dan tidak tahu tujuannya itu mau lewat mana, maka kita akan cari informasi lewat apa? Ya, Google Map. Nah, seperti itu. Kemudian memudahkan komunikasi dan hubungan sosial. Komunikasi, ya, memudahkan komunikasi. Itu kita menggunakan apa? Ya, WhatsApp. Terus kemudian apa lagi? Ya, Line. Ada lagi? Ya, telepon itu juga bisa. Nah, yang paling sering kalian gunakan apa? Apa? WhatsApp. WhatsApp itu bisa untuk komunikasi juga bisa. Kemudian untuk apa lagi? Ya, untuk komunikasi dengan mengerjakan tugas juga bisa. Ya, mengirimkan link-link itu juga link. Misalnya mengerjakan tugas pakai link juga bisa. Disimpan dulu. Ya, kemudian memudahkan pencarian informasi dan berbagai informasi. Ya, informasi apapun itu pasti ada di internet. Semuanya ada di internet. Kalian kalian sudah pernah mengakseskan informasi apapun pasti ada di internet kan? Ya. Berikutnya sarana hiburan. Nah, ini yang kalian suka. Sarana hiburan.
Nah, terlambat sekolah, kena hukuman, kena sanksi, gitu ya. Ya, yang merasa pasti ketawa-ketawa sendiri pasti. Ya. Kemudian sarana hiburan lainnya apa? Ya, YouTube. Hobi kalian apa? Nonton drakor. Nah, iya kan? Nah, kemudian TikTokan. Nah, kalian ambil segi positifnya ya. Ya. Kemudian penunjang pendidikan. Untuk apa? Untuk sarana pembelajaran kalian. Sarana pembelajaran kalian untuk apa? Sarana untuk pendidikan ya. Itu ngambil materi-materi yang nggak ada di buku, kalian ambil di internet. Sekarang itu TikTok itu udah banyak sekali yang membuat konten tentang pembelajaran. Suatu saat kalian nanti juga boleh kasih tugas buat konten, nanti dimasukkan ke dalam TikTok. Saya yakin kalian itu belajar itu dari membaca buku dan belajar di media sosial. Contohnya di TikTok itu pasti lebih cepat masuknya di TikTok. Iya Pak ya? Ya. Iya, pasti iya. Karena kalian itu terlalu banyak pegang HP, entah itu untuk pembelajaran atau entah itu untuk nge-game atau entah hanya chat-chatan. Nah, kalian sendiri yang tahu. Nah, seharusnya kalian kalau menggunakan HP ambil yang segi-segi yang manfaatnya bagus. Ya. Kemudian lingkungan tanpa kertas, paperless. Contohnya apa? Lingkungan tanpa kertas. Contohnya yaitu kalian tes. Seperti kemarin itu, saya kasih tes awal untuk kita mempelajari dampak sosial informatika. Menggunakan apa? Google Form. Nah, itu kan tanpa kertas, tanpa harus dicetak. Kalau zaman dulu kan soal-soal kita cetak dulu pakai kertas, kemudian nanti dibagikan ke kalian, baru kalian nanti isi di kertas itu. Nah, itu sudah zaman dulu. Sekarang zamannya sudah teknologi semakin berkembang, itu bisa kita menggunakan Google Form, bisa kita menggunakan Quizizz. Ya. Kemudian berikutnya pengembangan kecakapan hidup sehari-hari. Ya. Dengan adanya teknologi yang berkembang, dengan kita bisa berkomunikasi, entah itu lewat WhatsApp, entah itu lewat Facebook, entah itu lewat TikTok dan lain sebagainya, kita akan mudah berkembang dan dapat informasi yang kita peroleh itu banyak sekali. Informasi tidak hanya di lingkungan sekitar kita, di lingkungan luar sana banyak informasi yang akan kita peroleh. Berita-berita, ya. Nah, itu adalah beberapa dampak positif dari penggunaan informatika. Berikutnya yaitu dampak negatif. Nah, dampak negatif ini marak sekali, seperti yang pertama yaitu penyebaran informasi yang salah atau apa? Hoax. Nah, kalau zamannya sekarang atau bahasa gaulnya itu adalah hoax. Jadi berita yang salah, kalau kalian tidak cermat untuk memahami berita itu, bisa kalian terjerumus. Ya. Berikutnya yaitu kecanduan internet dan game. Nah, seperti saya Kuning contohkan tadi, nge-game sampai lupa waktu, sampai dini hari, akhirnya terlambat ke sekolah. Kemudian di jalan juga nge-game, asiknya nge-game, tahu-tahu apa? Ada jeblongan, jatuh. Nah, banyak contoh yang dari kecanduan internet dan game. Kemudian ada cyberbullying. Itu apa? Hujatan. Itu kayak apa itu? Saling ngecek-ngecek. Dibully bisa dari WhatsApp, pembulian. Jangan ya seperti itu. Berkurangnya aktivitas
aktivitas sosial. Nah ini dengan adanya HP, kalian mengakses HP dengan asik, kemudian sampai memang kalian berada di rumah, tidak pernah dolan kemana-mana, tapi hanya mainan HP saja, tidak berinteraksi dengan lingkungan. Di lingkungan mungkin ada saling gotong royong, ada pertemuan muda-mudi, kalian malah sibuk di dalam rumah hanya dengan menggunakan HP. Kan tidak seharusnya begitu. Kalian juga silakan menggunakan HP sesuai dengan kebutuhan, ingat waktu, dan juga kalau ada kegiatan sosial di lingkungan sekitarmu, ya silakan kalian ikut. Karena kita manusia itu tidak hidup sendiri. Kita memerlukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Berikutnya, berkurangnya aktivitas fisik. Ya, karena apa? Aktivitas fisik, berkurangnya aktivitas fisik. Kalian hanya duduk di depan laptop atau hanya tiduran leyeh-leyeh dengan memegang HP. Itu kan berkurang. Aktivitas fisik kalian berkurang. Tidak berat. Beda kalau kalian sudah keluar rumah dengan jalan kaki, pergi kemana, ke sekolah, jalan kaki, banyak kegiatan, aktivitas di luar, beda kan? Nah kalian kan seringnya leyeh-leyeh di kamar, nge-game, mengoperasikan internet, pakai HP. Ya akhirnya apa? Tidur, ya kan? Berikutnya yaitu dampak negatif, ya, potensi kehilangan pekerjaan. Nah ini untuk kalangan yang sudah bekerja itu, karena apa? Karena dia dengan asiknya bermain HP, bermain dengan selancar di internet sampai lupa untuk tugas pokok dia sebagai pekerja itu lupa. Akhirnya apa? Ada teguran dari atasan, sehingga kehilangan. Berikutnya yaitu potensi korban kejahatan. Nah, halo, Jessica dari tadi loh, tak perhatikan kok buset, ada apa? Kejahatan di sini itu juga sudah mengikuti perkembangan zaman. Sekarang itu kejahatan tidak hanya kita temui langsung nyata di sekeliling kita, tapi kejahatan ini sudah marak sekali ya di internet. Seperti ada link-link yang beredar di WhatsApp. Nah, pada link itu berisi yang menjurus ke aplikasinya ya pencuri itu, sehingga apa? Kalau kita punya m-banking di HP kita, itu nanti dana yang di m-banking akan otomatis tersedot ke rekening yang punya link itu. Itu salah satu contoh dari kejahatan di internet. Ada juga kejahatan lainnya, marak sekali. Untuk kejahatan di pelajar itu apa? Dengan iming-iming jawaban soal tes misalnya, kalian membayar, nanti dapat jawaban, tapi ternyata apa? Jawabannya tidak pas, karena hanya tipu-tipu. Nah, itu beberapa contoh dari kejahatan di internet. Ya, bagaimana sih cara berkolaborasi baik di dunia maya? Kalian harus menentukan tujuan dan fokus, menyepakati dokumen kegiatan kolaborasi, saling mengecek secara reguler, kemudian mengadakan pertemuan reguler, menetapkan jam kerja dan menghindari gangguan, menggunakan perkakas terbaik, bereksperimen untuk mendapatkan cara terbaik dan berkolaborasi. Sudah itu aja. Ini adalah beberapa materi yang
Buning sampaikan di pertemuan hari ini. Nah, kemudian nanti ada LKPD yang akan Buning bagikan ke kalian. Kalian nanti berdiskusi sesuai dengan kelompok masing-masing, dan nanti ada beberapa kelompok yang maju ke depan untuk presentasi. Nanti jawabannya dituliskan di kertas ini ya, biar nanti jelas untuk presentasi di depan. Sambil kalian berdiskusi, nanti Kuning tampilkan untuk link YouTube. Kalian juga ambil menyimak. Ya, simak dulu link YouTube-nya. Materi ini adalah dampak sosial informatika dengan kompetensi dasar memahami makna kolaborasi dalam masyarakat digital. Teknologi yang baik adalah teknologi yang membawa kesejahteraan masyarakat. Teknologi berdampak jelas terhadap kehidupan manusia, baik dampak positif ataupun dampak negatif. Seperti apakah masyarakat digital saat ini? Apa saja dampak positif dan negatif dari teknologi bagi masyarakat? Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sistem dan interaksi di dalamnya. Masyarakat digital adalah hubungan antar manusia yang terjadi melalui teknologi dengan memanfaatkan jaringan internet dan media tertentu. Dengan beragamnya fasilitas yang ada dalam mesin atau website serta banyaknya developer yang mau memberikan produk kreativitasnya dalam dunia online, masyarakat jadi terbantu untuk bisa mengakses semua yang mereka cari dan mereka butuhkan. Teknologi digital sekarang ini tidak hanya terbatas pada kebutuhan konvensional seperti telepon atau SMS saja, tetapi dapat melakukan kebutuhan kerja, hubungan sosial, transfer uang, belanja, mengakses informasi, bahkan berkomunikasi dengan orang lain yang jauh. Perkembangan teknologi sekarang ini membawa manfaat yang sangat banyak bagi kemajuan kehidupan manusia. Zaman sekarang sangat berbeda dengan zaman dulu. Dulu segala macam kegiatan manusia dikerjakan oleh mereka. Masyarakat digital adalah hubungan antar manusia yang terjadi melalui teknologi dengan memanfaatkan jaringan internet dan media tertentu. Dengan beragamnya fasilitas yang ada dalam mesin atau website serta banyaknya developer yang mau memberikan produk kreativitasnya dalam dunia online, masyarakat jadi terbantu untuk bisa mengakses semua yang mereka cari dan mereka butuhkan.
Teknologi digital sekarang ini tidak hanya terbatas pada kebutuhan konvensional seperti telepon atau SMS saja, tetapi dapat melakukan kebutuhan kerja, hubungan sosial, transfer uang, belanja, mengakses informasi, bahkan berkomunikasi dengan orang lain yang jauh. Perkembangan teknologi sekarang ini membawa manfaat yang sangat banyak bagi kemajuan kehidupan manusia. Zaman sekarang sangat berbeda dengan zaman dulu. Dulu segala macam kegiatan manusia dikerjakan oleh mereka sendiri. Namun sekarang digantikan oleh perangkat mesin otomatis. Kedudukan pekerjaan manusia perlahan bergeser dengan adanya sistem komputer yang semakin canggih. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perkembangan teknologi informasi memberikan kesejahteraan terhadap kehidupan manusia. Silakan kalian isi dari 2 pertanyaan itu. Menganalisis. Ya,
informasi.
Sekian dari presentasi kami, apakah ada yang ditanyakan? Ya, demikianlah presentasi dari kelompok 5. Silahkan dibuka untuk sesi pertanyaan. Yuk, dari kelompok 1. Silahkan nanti masukkan pertanyaan ke kelompok 5. Bagaimana cara kita mengatasi atau menghindari dampak kecanduan internet? Bagaimana cara kita untuk mengatasi bagaimana kalau kita kecanduan internet? Ya, silakan. Dengan membatasi pemakaian handphone Ya, jawaban dari kelompok 5 yaitu dengan membatasi penggunaan handphone dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu bisa diterima karena memang kalau kita pegang terus HP, kita tidak tahu atau tidak waktunya itu pasti berjalan dengan cepat. Tahu-tahu nanti sudah sekian jam, sekian waktu menggunakan HP ya seperti itu. Ya, sudah ditutup dulu. Ya, ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi? Tidak, ya udah ditutup. Baik, jika ada pertanyaan, sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Ya. Silakan kelompok 5. Masa silakan bisa. Ya, silakan dimulai. Kalian perhatikan kelompok 6 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Selamat pagi semua. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang dampak sosial informatika. Sebelumnya, perkenalkan saya Catherine. Saya Atika. Waktu dipersilakan oleh pembaca. Saya akan membacakan dampak sosial informatika. Yang keras. Positif. 1. Memudahkan kita untuk berkomunikasi. 2. Sarana hiburan. 3. Menunjang pendidikan. 4. Memudahkan pengelolaan kegiatan seharian. Dan dampak negatifnya 1. Penyebaran informasi yang salah. 2. Kecanduan internet dan game. Berapa menit? 3. Ini sudah Diri. 4. Berkurangnya aktivitas sosial. Memudahkan kita untuk berkomunikasi. Kelemahannya kecanduan dengan game, uangnya adalah memudahkan seseorang berinovasi dan berkreasi. Ya, dampak ada kesehatan mata dengan menggunakan komputer atau smartphone terus menerus akan menyebabkan gangguan mata, sakit leher dan kepala. Dalam informasi yang salah, 2. Kecanduan internet dan game. Berapa menit? 3. ini sudah Diri. 4. Berkurangnya aktivitas sosial. Memudahkan kita untuk berkomunikasi. Kelemahannya kecanduan dengan game, uangnya adalah memudahkan seseorang berinovasi dan berkreasi. Ya, dampak ada kesehatan mata dengan menggunakan komputer atau smartphone terus menerus akan menyebabkan gangguan mata, sakit leher dan kepala. Baiklah, apakah ada yang ditanyakan? Yuk, siapa? Yuk, Yekel. Apa dampak positif dari HP sebagai sarana hiburan? Dampak positif dari HP sebagai sarana hiburan. Ya, agar kita terhibur. Bagaimana? Bisa diterima? Bisa. Tanya lagi, coba.
Ya, bermain game. Nah, bermain game ini sangat cocok untuk kalian. Nah, karena kita sudah sampai siap belajar di sekolah, mungkin kalian sudah lelah untuk memikirkan pekerjaan, memikirkan belajar. Jadi di sela-sela sebelum belajar untuk pembelajaran besok kalian bisa main game, tapi jangan lupa waktu dan melupakan belajar. Sudah ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Sudah. Tidak ada? Silakan ditutup. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, saya tutup. Sekian, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok 6 yang sudah diketuai oleh Catherine Simbarila. Ya, berikutnya kelompok 7. Silakan kelompok 7 dimulai. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan tentang dampak sosial informatika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Caroline. Nama saya Kirana. Nama saya Sinda. Nama saya Riko. Nama saya Fauzi. Baik, waktunya kami persilakan kepada pembaca. Dampak sosial informatika, dampak positif. 1. Memudahkan komunikasi dan hubungan sosial. 2. Memudahkan pencarian informasi. 3. Sarana hiburan. 4. Penunjang kebutuhan. 5. Lingkungan tanpa batas. Dampak negatif, potensi korban kejahatan, cyberbullying, berkurangnya aktivitas fisik, berkurangnya aktivitas sosial, kecanduan internet dan game. Dampak positif dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak negatifnya yaitu tidak kita terapkan dan lakukan. Jadi kesimpulannya, kita harus menerapkan dampak positif di lingkungan sekitar, seperti contoh yang ada di atas. Baik, terima kasih. Sekarang kita buka sesi pertanyaan. Ya, sebelum kita menginjak ke sesi pertanyaan, kita ice breaking dulu. Biar kalian itu ada penyegaran, biar kalian bersemangat lagi. Ya. Coba kalian berdiri dan ambil atau cari pasangan. Tapi pasangannya cowok, saya cewek ya. 2 orang. Nah, kalau nggak ada pasangan, nggak apa-apa. Lupa. Ikel, ada pasangannya? Ada yang nggak dapat pasangan? Nggak apa-apa dapat pasangan. Karena ganjil ya. Ya. Jadi kita akan melaksanakan ice breaking dengan tema es teh jumbo. Sesuai dengan sekarang ini yang lagi viral ya, es teh jumbo ya. Jadi nanti petunjuk ice breakingnya ya. Kalian menghadap ke sini, ayo kalian juga bisa ikut. Ayo itu ditaruh dulu. Jadi kalian pastikan yang sebelah kanan itu siapa, kiri siapa. Kanan siapa, kiri siapa. Kanan nanti dia itu sebagai angka genap, sedangkan kiri sebagai angka ganjil. Jadi nanti Bunda ada pertanyaan. Ini pertanyaannya itu kolaborasi antara literasi dan numerasi. Jadi nanti pertanyaan cerita yang ada angkanya, jawabannya nanti angka. Ya. Pertanyaannya cerita, bukan literasi, kemudian nanti ada angkanya, itu sudah mewakili numerasi. Paham? Jadi gini, misalnya nanti jawabannya itu ganjil. Misalnya ganjil. Ganjil dia itu tetap mempertahankan tangannya yang posisi ganjil.
Kalau nanti jawabannya ganjil. Mempertahankan tangannya. Maksud Bune mempertahankan dari posisi genap yang mau menangkapnya. Kalau ketangkap berarti kamu kalah. Tapi kalau tidak ketangkap berarti kamu menang. Begitu juga sebaliknya. Kalau nanti jawabannya benar, berarti yang mempertahankan tangannya itu posisi yang benar. Berarti yang kanan. Nanti yang kiri mencari tangan yang benar. Apa yang kanan? Paham? Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Ini tujuannya biar kalian itu dapat berpikir kritis dan tepat. Ya, dengan sikap refleks kalian harus menentukan jawabannya dan menangkap atau ditangkap tangannya. Yo. Siap? Siap? Nah, pertanyaannya. Yo, kalian harus konsentrasi loh ini. Harus fokus. Kuning hari ini hari Senin mengajar full dari pagi sampai siang. Pastinya Kuning kan merasakan rasa haus. Nah, jadi Kuning harus beli minum. Kerupuk Kuning itu haus sekali. Maka Kuning mau beli es teh jumbo. Berhubung Kuning tidak sendirian, ya di situ ada Bu Isna, ada Pak Arif, ada Bu Nita, ada Bu Putih, ada Kuning sendiri. Ada Kuning sendiri. Nah, jadi Kuning membeli es teh jumbo sejumlah 5 cup. Harganya 5.000. Berapa jumlah uang yang akan dibayarkan Kuning ke penjualnya? Silakan, siapa namanya? Kimi, ya silakan Kimi. Apa dampak positif sehingga atau internet dalam pendidikan? Dampak positif dilihat dari pendidikan, penunjang pendidikan. Silakan. Dampak positifnya, jadi kalian itu kalau sedang pembelajaran membuka internet itu pasti kan, nah itu membuka tentang apa? Apakah ada apa sih yang ya? Silakan. Ya, menyebutkan namanya.
Coba diperjelas. Dalam pendidikan benda. Seperti benda contohkan tadi. Nah, terus kalian di buku tidak ada misalnya apa? Ya, opsi silakan. Dapat mencari informasi. Ya, dapat mencari informasi di internet. Informasinya itu berbentuk apa, Bos? Apa? Ya, bisa berbentuk materi pembelajaran yang tidak ada di buku pelajaran. Terus kalian di buku tidak ada misalnya apa? Ya, opsi silakan. Dapat mencari informasi. Ya, dapat mencari informasi di internet. Informasinya itu berbentuk apa, Bos? Apa? Ya, bisa berbentuk materi pembelajaran yang tidak ada di buku pelajaran. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Kita kelompok 7. Ya, coba silakan. Dampak negatif cyberbullying itu terjadi karena Ya, dampak negatif dari pembulian terjadi karena apa? Kan untuk marah saat ini kan pembulian itu pasti terjadi. Apa? Ya, karena mungkin kalian tidak apa? Ya, berawal dari ejek-ejekan, kemudian terus kebablasan, akhirnya sampai ya terjadi pembulian, terjadi nanti yang dibully akhirnya apa? Biasa nangis, kemudian merasa minder, kayak gitu. Ya, udah gitu ya. Untuk presentasi kelompok 7 kita mau tanya, ya silakan. Apa yang dimaksud dampak potensi korban kesehatan? Dampak potensi korban kejahatan. Seperti Bunda jelaskan tadi, kejahatan yang ada di internet. Pasti loh. Dampaknya apa? Ya, penipuan, bisa penipuan. Kemudian kalau saldo kita di rekening itu akan disedot, berarti kita rugi akan uang kita akan rugi. Ya. Bagaimana? Kelompoknya Chandra sudah paham? Ya. Sudah kita tutup dulu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kami tutup. Sekian, terima kasih. Ya. Ya, demikianlah presentasi yang sudah kalian laksanakan. Jadi, pembelajaran hari ini tentang dampak sosial informatika. Adakah pertanyaan dari kalian? Tidak. Ya, jadi kita simpulkan dampak sosial informatika itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama apa? Positif. Dampak positif. Kemudian yang kedua dampak negatif. Ya. Tadi sudah dijelaskan apa itu dampak positif dan apa itu dampak negatif. Ya. Kemudian kalian keluarkan HP. Kita refleksi bersama untuk pembelajaran hari ini. Silakan kalian ngakses untuk linknya. Kemarin sudah saya share ke Caca. Nah, kalian kamu share di link di grup ya. Silakan kalian ketik dengan ada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini? Jangan lupa nama dulu. Misalnya jawaban, kemudian titik 2, baru perasaanmu bagaimana? Apakah menyenangkan? Apakah membosankan?
coret-coret. Langsung klik di stick note. Sudah pelajari kan kemarin? Langsung kita klik di stick note. Nah, kalian ketikkan di stick note itu, jangan mencoret-coret ya. Download berapa? Dulu apa belum pernah? Udah pernah download kan? Ada yang sudah masuk? Nizam, senang. Dea Ayu, apa itu Dea Ayu? Perasaannya? Langsung diketik perasaannya, Dit. Bukan hanya nama orang. Tuh, bintang apa itu bintang? Bapaknya rumah Bu. Tulis nama, kemudian perasaan apa? Kok dulunya di itu? Itu punyanya siapa itu? Aisyah, seru. Abel, sangat seru. Sandrawati, perasaan saya pada pembelajaran kali ini sangat menyenangkan dan lebih paham dengan pembelajarannya Kuning sampaikan. Ya, itu dari Sandrawati. Kemudian dari Kirana, senang dan sangat bermotivasi. Aditya, senang sekali, mudah dimengerti. Bintang 10. Wah, bintang 10. Kresila Kartika, bermanfaat. Coba pertanyaan kedua. Hal apa saja yang kalian dapatkan dalam pembelajaran ini? Diza, tentang pembelajaran dampak sosial TK. Ada lagi? Belum masuk? Masih Diza? Menunggu sinyal? Aditya, mengenai dampak sosial informatika di lingkungan sekitar. Ya, ada lagi? Siapa itu? Sangat bahagia. Apa ini? Sangat bahagia lah pertanyaan. Salah masuk. Kirana, saya dapat belajar tentang dampak positif dan negatif informatika. Ya, itu adalah beberapa refleksi dari kalian. Ya, terima kasih sekali kalian sudah memberikan refleksi dari pembelajaran hari ini. Ya. Kemudian untuk pembelajaran minggu depan, nanti kita akan belajar tentang lintas bidang informatika. Ya, sudah. Google Jambornya sudah selesai. Kuning hanya kasih beberapa contoh saja. Nanti kalau dibahas semuanya dibahas nanti waktunya habis. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang apa tadi? Lintas bidang informatika. Kalian belajar di buku paket dan juga buku e-mobil ya. Jadi nanti kalau kamu belajar di rumah, kemudian minggu depan bisa langsung kita pembelajaran. Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi dulu pembelajaran hari ini. Kuning tutup. Wassalamualaikum.